Di sini biasanya itu konsolidasi dulu ya, konsolidasi atau sideways dulu di sini ya. Biasanya itu kalau misalnya sudah membentuk resisten ya, market akan mantul lagi ke bawah begini loh. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi bersama Digi Media. Semoga teman-teman dimanapun anda berada diberi kesehatan dan keberkahan yang untuk kita semua ya. Oke, dan kali ini saya mau sharing ya, bagaimana cara menentukan support dan resisten. Mungkin teman-teman di sini yang baru belajar atau pemula ya, sedang mendalami ya, pengen belajar tentang dunia investasi, cryptocurrency atau trading atau forex atau emas ya. Tentunya teman-teman harus paham apa itu support dan resisten ya. Oke ya, saya akan membahas ya apa itu support dan resisten terlebih dahulu sebelum ke tutorial untuk menentukan support dan resisten ya, agar teman-teman itu tidak gagal paham dan benar-benar tahu dan memahami apa itu support dan resisten. Oke ya, saya akan jelaskan apa itu support dan resisten. Jadi support atau dukungan ya teman-teman, definisinya sebegini teman-teman ya. Level harga di mana tekanan beli melebihi tekanan jual, menyebabkan harga berhenti turun dan berpotensi naik kembali, atau istilahnya itu mantul ya, setelah menyentuh lantai itu mantul lagi ya. Analoginya seperti ini ya, lantai di mana harga akan tertahan saat turun ya, itu titik terendah ya. Jadi kemungkinan itu harga itu biasanya akan mantul ya. Untuk psikologi pasar itu terjadi karena banyaknya investor ingin membeli di harga yang lebih rendah, yang mencegah penurunan lebih lanjut ya. Saat ini ya, pada tanggal 23 September 2025 ya, teman-teman bisa lihat untuk marketnya saat ini di daily seperti ini. Kita ambil, nah kita tandain dulu ya, kita cari supportnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk di daily ini harga terendah itu di sini ya, di sini. Ini adalah harga terendah, ibaratnya lantainya nih. Support. Nah, di sini teman-teman. Ini adalah support dari BTC di time frame daily. Jadi teman-teman di sini itu bisa melakukan di time frame mana saja ya, bisa daily, bisa 1 jam, bisa 4 jam, 15 menit atau 5 menit, pada dasarnya sama ya. Tetapi mempunyai tampilan yang berbeda-beda ya, mempunyai struktur yang berbeda-beda. Oke. Ya, ini supportnya ya lor. Ya di sini ini harga terendah ya. Harga terendah saat ini. Oke, support. Terus untuk resistennya di mana? Resistennya di sini. Kita tarik. Ini resistennya lor. Oke, ini harga tertinggi. Anggap aja ini atap. Oke, ini atapnya ya. Nah sini ini resisten ya. Jadi cukup gampang kan teman-teman ya. Biasanya pergerakan market itu seperti ini lor ya. Biasanya ini udah menyentuh titik harga terendah di sini ya lor. Harga titik terendah di sini ya, maka akan mantul lagi di sini, mantul di sini udah mencapai harga tertinggi. Di sini biasanya itu konsolidasi dulu ya, konsolidasi atau sideways dulu di sini ya. Biasanya itu kalau misalnya sudah membentuk resisten ya, market akan mantul lagi ke bawah begini lor. Akan seperti ini lor ya, akan seperti ini, kurang lebih market akan seperti ini. Begitupun kalau misalnya market sudah nyampe resisten ya, biasanya akan mantul lagi lor. Biasanya akan di sini dulu, set di sini konsolidasi dulu bentar ya. Biasanya seperti ini. Nah, just akan naik lagi sini lor. Akan begitu terus lor. Jadi market itu bergerak itu di support dan resisten ya. Jadi teman-teman bisa paham ya, apa itu support, apa itu resisten. Jadi
Secara singkatnya untuk mudah dipahami, support itu lantai dan resisten itu atap ya, atap di sini. Secara struktural ya, untuk pergerakan market ya, itu biasanya ya support dan resisten saja gitu loh. Oke, kita contohkan di area lain ya. Misal di sini kita cari support dan resisten di sini. Nah, di sini ya. Kita tandain lagi ya. Mana sih support ya? Supportnya di sini loh. Ini di time frame daily ya, ini support ya. Support. Support. Nah, resistennya di mana? Ya, resistennya di sini. Resistennya di sini. Ini resisten. Resisten. Oke. Seperti ini lor ya. Lalu di mana kita harus entry ya untuk open posisi agar kita itu profit ya, agar kita itu untung saat kita itu open di market ya, dengan metode support dan resisten. Oke. Jadi begini, bila mana harga itu sedang di area support, berarti kita itu nge-buy di sini. Pokoknya di area sini ya, support itu nge-buy di sini. Dengan risk reward ya bisalah 1/2 bisa ya. 1/2 ya. Oke. Ini dapat 1/2. Dapat ini ya. Ini target di sini 31.000 ya. Untuk resikonya di sini 15.000 poin ya, lumayan kan. Oke, target kan. Lalu di mana kita harus nge-sell ya? Ketika di sini ya sudah melakukan konsolidasi nih, ini titik jenuh untuk kenaikan. Di sini itu udah nyampe titik teratas, itu nggak kuat lagi, maka mantul lagi nggak kuat lagi. Di sini disebut ya membentuk sebuah resisten ya. Berarti kalau misalnya kita market sudah di resisten, berarti apa yang kita lakukan? Kita nge-sell. Oke, kita nge-sell di sini. Di area sini, nge-sell ya. Ya, kita tentukan SL di sini ya, di harga tertinggi dari resisten di sini ya. Kita tentukan 1/2 nggak apa-apa. Nih, kita mendapatkan 1/2 risk reward itu. Kita itu dengan gampang kalau misalnya kita itu open posisi di area yang sudah ditentukan ya. Di sini. Di sini resiko di sini di BTC 10.600 poin ya, dengan keuntungan 21.900 atau 22.000 poin ya. Itu menurut saya luar biasa, bahkan 24.000 poin dapat ya. Begitupun lanjut di sini ya. Nah, biasanya di sini itu nggak sampai kembali. Ini intinya tujuannya ini kembali lagi ke support di sini. Biasanya itu menggunakan Fibonacci, mengukur dengan Fibonacci ya untuk koreksi di sini ya. Di poin Fibonacci 0,6 ya, 0,6 di sini mantul lagi ya. Nah, lalu di sini coba yang di sini kita tentukan support dan resisten lagi ya. Di saat penurunan di sini ya, walaupun tidak sampai support, tetapi di sini udah nggak sanggup untuk turun lagi ke area support yang pertama di sini ya. Ternyata di sini itu sudah konsolidasi sebentar nih di sini nih. Konsolidasi di sini nih, konsolidasi ya. Ini konsolidasi, ternyata melakukan pembalikan arah. Berarti ini harga titik terendahnya di sini, maka saya tandain di sini support ya. Ternyata naik lagi ya. Ternyata di sini ini apakah titik tertinggi? Dia koreksi, ternyata jebol lagi di sini, jebol lagi, masih naik lagi ya. Ya, ternyata di sini coba turun, ternyata mau naik lagi nggak kuat. Berarti ini sudah disebut dengan resisten di sini. Ini harga tertinggi karena market sudah tidak bisa melanjutkan kenaikan di harga tertinggi yang tadi di sini ya. Lah, maka saya tandain di sini sebagai resisten. Oke. Nah, di mana kita harus open posisi ya? Saat di support di sini tadi ya. Saat di mana market di sini sudah tidak
bisa melanjutkan penurunan di sini, konsolidasi sebentar di sini ya. Ini berapa hari nih konsolidasi? Kelihatannya dikit. Nih konsolidasinya ini sekitar dari tanggal 10 Maret hingga 17 April. Ini lama juga nih konsolidasi di sini ya. Ternyata pembalikan arah naik lah. Dimana kita itu harus open posisi buy. Kalau misalnya di support berarti kita ngebuy di sini ya. Taruhlah di tengah di sini ya, atau di area sini. Kita open buy di sini dengan resiko kita itu taruh di harga terendah di sini ya. Harga terendah kita profitnya di 1/2. Dapat nggak 1/2? Dapat banget 1/2. Dengan resiko 15.300 poin dengan target profit di sini 31.000 poin ya. Luar biasa nih TP ya. Luar biasa. Jadi begitu gampang ya teman-teman. Begitupun nge-sell di sini ya, nge-sell di saat harga tertinggi di sini sudah tidak bisa tertembus, maka di sini disebut dengan resisten. Kita tunggu ya, tunggu konfirmasi, kita nge-sell. Misal kita nge-sell di sini ya. Ini setelah jebol ini ya, jebol resisten ke bawah, kita nge-sell di sini ya dengan resiko sekitar 10.000% lah, 10.000 poin ya. Taruhlah 10.000 poin dengan resiko 10.000 poin dengan profit sekitar 1/2 ya. 1/2 nggak banyak di sini ya. Itu sekitar 21 atau 22.000 poin. Itu luar biasa. Jadi seperti itu teman ya, bagaimana cara menentukan entry ya di support resisten. Oke, itu aja ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa tulis pada kolom komentar di bawah ini. Insya Allah saya balas dan saya jelaskan agar teman-teman itu bisa paham. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila video ini bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.